Hai Jaman, Halo Jaman, selamat datang. remaja idaman, yeay! Seneng banget ya, akhirnya bisa rekaman lagi. Ya, Oke, pada kesempatan kali ini kita mau bahas apa nih, Des? oke, buat di episode ke-12 ini ya, kita bakal bahas tentang media sosial. Sesuatu yang udah nggak asing lagi tentunya buat kita-kita para remaja gitu ya. Mm-mm. Iya. Des, Ya, menurutmu di usia yang sekarang, seberapa penting sih media sosial bagi kamu? wow, pertanyaannya langsung gitu ya. Oke. Seberapa penting? Cukup penting, karena ya buat komunikasi, buat interaksi sama orang lain gitu ya. Terus juga buat promosi juga, karena kan ya sebagai contoh gitu promosi cerita Wattpadku gitu kan di media sosial kan biar bisa dijangkau sama banyak orang gitu loh. Terus juga dengan media sosial ya bisa apa ya kayak nge-stalk orang gitulah yang jauh gitu. Itu sih. Kalau kamu gimana? Seberapa penting buat kamu? Di usia yang sekarang menurutku penting banget sih. Kalau dulu ya aku orang yang kayak kurang peduli, pas masih SMA itu kurang peduli sama media sosial. Tapi pas kuliah ini, kayaknya kalau nggak ada media sosial, aku takut kayak ketinggalan informasi dari kampus, kayak dari teman-teman kalau ada info gimana gitu. Jadi sekarang nggak berani buat ninggalin media sosial. Pasti paling nggak satu hari ngecek satu kali gitu. Iya. Iya, sekarang kan masih online, jadi ya informasi-informasi juga bisa didapatkan secara online gitu kan. Kalau nggak Mm. buka medsos ya auto nggak dapet info apa-apa gitu. Mm. Ya sih. Oh ya, Yanti. Kira-kira medsos yang kamu punya itu banyak nggak? Banyak banget. Uh, Wow. yang katanya Wow. mulai dari medsosnya tempatnya para bapak-bapak dan ibu-ibu Facebook. Oh. Iya, Soalnya di iya, sini iya. ya aku melalui tempat ini itu ya aku bisa kayak gara-gara Facebook juga aku kayak tahu tentang kampus, punya teman buat belajar SBMPTN bareng. Terus ya punya kenalan-kenalan dari kampus lain lah di sini daripada Instagram. Terus Oh, iya. ada Instagram juga, WA, Line, ada TikTok. Ada Banyak apa ya. lagi ya? Banyak sih masih yang lain. Kalau Iya. kamu deh. Iya, ya cukup banyak. Tapi ya kayak yang paling aktif, yang paling sering dipakai ya kayak Instagram, TikTok gitu sih, Wattpad, Line. Ya pokoknya gitu-gitulah yang paling dibutuhkan itu yang sering dipakai. Tapi kalau Facebook itu eh cuma punya aplikasinya, bikin akun baru waktu itu tapi nggak tak pakai gitu. Jarang banget buka. Soalnya kayak mau ngapain gitu loh. Kalau dulu kan aktif banget, sekarang kayak udah kehilangan minat di Facebook gitu sih kalau aku. Uh, Iya. iya Oh sih, ya, ada yang temen heeh. itu. Oh ya, Andi. Biasanya tuh kalau kamu eh, di medsos atau pakai medsos itu kamu ngapain sih? Kayak medsos kamu tuh kamu gunain buat apa selain buat nyari informasi tentang kampus itu tadi? Buat apa ya? Kalau kayak Facebook ya buat itu, buat ngelihat keadaan teman-temanku gimana. Iya. Kalau Instagram itu nggak dibuat apa-apa sih deh, kayak cuman scroll-scroll doang gitu. Kalau TikTok Iya, juga scroll kadang doang. konten, kadang Oh kagak, iya, kan konten scroll doang. kreator. Nggak juga sih. Iya. Deh. Ya kurang lebih sama sih. Tapi sebenarnya tuh kalau aku ya, em, Nah, medsos yang kayak YouTube, Instagram, TikTok sama Wattpad itu sebenarnya fungsi utama mereka buat aku tuh sama gitu. Apa? Yaitu fungsinya buat sebagai arsip gitu loh. Kayak misal YouTube sama TikTok yaitu buat kayak ngarsipin video-video yang
mungkin video yang udah aku bikin, video yang aku edit gitu. Nah, aku upload itu sebenarnya itu buat arsipan aku sendiri gitu. Makanya kadang ada video kalau misalnya di YouTube itu ada beberapa yang aku arsipin, cuma pernah aku publish beberapa saat doang, habis itu aku privasi karena emang sebenarnya tujuan utamanya buat diriku sendiri gitu. Terus juga Instagram itu buat arsip kayak foto-foto, video gitu juga. Makanya aku sering kan upload story banyak gitu. Sebenarnya bukan buat kayak nyepam, bukan buat pamer atau apa gitu, enggak. Sebenarnya itu buat arsip aku sendiri gitu loh. Soalnya kan kadang kalau di HP tuh bisa hilang, terus juga siapa tahu aku hapus karena memorinya full atau gimana gitu kan. Terus misal aku pengen lihat foto ini lagi atau video ini lagi, aku bisa cek di arsipan Instagram gitu kan, enak gitu loh. Terus juga kalau Wattpad itu ya sebagai kayak arsipan ceritaku ya, kebetulan aja ada yang baca jadinya ya lumayan gitulah buat konsumsi publik juga. Padahal sebenarnya itu buat konsumsi aku pribadi gitu. Tapi ya siapa tahu filenya di HP ku atau di laptopku hilang, setidaknya masih ada di Wattpad gitu sih. Itu sebenarnya fungsi utamanya keempat medsos itu buat aku. Selain kayak fungsi-fungsi lainnya ya buat promosi, buat interaksi, buat komunikasi, buat nyari informasi juga gitu. Tapi kalau utamanya sih sebenarnya buat arsipan. Kalau buat aku sih gitu. Kamu orangnya tipe yang langsung nggak di media sosial kayak kamu pengen upload apa, ya udah upload aja gitu. Iya. Bagaimana caranya deh supaya kamu nggak kayak, kalau aku kan tipe kayak mau upload ini, aku pengen sih media sosialku itu buat arsip aja. Media sosial yang aku jadi arsip cuman Facebook ya, karena itu teman-teman yang jauh yang cuman kenal secara online. Kalau kayak Instagram itu kan teman-teman offline, jadinya kayak kalau aku mau upload apa, aku kayak nggak berani gitu. Aku Kayak mikir lebih banyak mikir gitu ya. iya gitu. Iya. Iya, sebenarnya aku juga terkadang mikir dulu sih, nggak bisa sembarangan juga. Tapi kebanyakan sih nggak perlu banyak mikir ya, soalnya ya itu kan akun Instagramku gitu. Jadi ya sebenarnya suka-suka aku kan. Tapi ya tetap harus tahu batasan sih, soalnya kan dalam bermain medsos itu kan kayak ada etikanya kan. Jadi ya jangan sampai keterlaluan gimana-gimana. Tapi kalau menurutku kalau misal masalah spam, aku kan biasanya spam di itu kan. Iya. Kalau di feed itu tentang kayak quotes dari Wattpad, kalau di story ya kayak paling foto-foto atau apa gitu. Nah itu kan ya sebenarnya spam itu kalau misal di story itu mungkin sebenarnya nggak ganggu ya buat orang. Soalnya kan kalau mereka misal nggak mau lihat juga ya bisa nggak dilihat gitu, bisa di skip aja. Terus juga kalau misal di feed ya mungkin itu agak ganggu sih kalau misal muncul di beranda teman-teman gitu. Tapi ya kalau misal nggak suka ya bisa di skip aja kan, balik lagi. Atau misal udah parah nih nggak sukanya ngeliat aku spam, bisa di unfollow, bisa diblokir juga kan. Iya sih Pokoknya sebenarnya. kalau aku mau upload ya nggak terlalu banyak mikir juga sih. Kenapa sebenarnya itu aku ya itu tadi fungsi utamanya buat arsipan gitu. Jadi ya bodo amat ntar terlalu pedulin omongan orang, ntar aku nggak jadi ngarsipin foto-foto atau videoku. Jadi ya udah. Gitu sih. Apa lagi ya? Kalau media sosial yang paling banyak kamu mainin itu yang mana deh? Instagram kayaknya. Ya, Instagram sama TikTok mungkin. Ya, itu sih. Kenapa lebih banyak main di situ? Kalau di Instagram, itu karena, apa ya, ngelihat itu sih. Apa kalau di explore-ku itu banyak makanan-makanan. Entah itu kayak orang promosi makanan atau tutorial bikin makanan gitu. Nah, itu aku suka tuh. Kalau di TikTok, beberapa hari ini tuh lagi aktif di sana soalnya nyari referensi lagu-lagu gitu sound buat konten promosi ntar Wattpad gitu. Gitu sih. Kalau kamu? Kalau aku lebih banyak di Facebook sih. Soalnya hemat kuota. Nonton video di Facebook itu hemat banget, beda sama kayak nonton IG atau TikTok. Iya, itu Instagram sama TikTok itu boros sekali. Oke. Oh ya,
menurut kamu nih Yanti, kan belakangan ini tuh kayak banyak orang-orang viral, orang-orang terkenal dari media sosial kan. Mm-mm. Nah, tapi nggak banyak, bukan nggak jarang orang-orang terkenalnya itu karena sesuatu yang negatif. Mungkin kayak drama, nyari sensasi gitulah. Nah, itu menurut tanggapan kamu gimana? Buat orang-orang yang manfaatin sosial media atau media sosial buat bikin dirinya viral dengan menghalalkan segala cara gitu. Sebenarnya ya Deng, aku tadi atau enggak tadi malam, kayaknya kalau aku bikin konten ini viral sih, tapi konten ini itu buruk menurut aku bilang gitu kan sama diri aku. Terus aku pikir-pikir lagi, jangan deh, aku nggak mau. Aku hanya terkenal, aku terkenal tapi dihujat orang. Aku nggak mau itu karena mentalku bisa rusak. Aku itu tipe orang yang berpikir kan. Terus kalau mengenai orang yang mau viral terus jalannya tapi kayak nggak benar gitu. Menurutku sih ya nggak apa-apa sih. Mungkin dia memang benar-benar butuh uang banget. Jadi ya ngelakuin segala cara buat dapetin uang. Karena kalau viral itu kan dapat uang. Tapi ya kalau baiknya jangan sih. Soalnya kan kita ada jejak digital. Nanti gimana kalau keturunan kita lihat bahwa oh ternyata dulu kita ngelakuin hal yang nggak benar gitu, yang nggak bagus, yang nggak benar. Kalau menurutmu deh? Ya menurutku ya jangan sih. Kenapa ya? Meskipun sekepepet apapun butuh uang, ya semua orang juga butuh uang gitu loh. Karena ya kayak beli apa-apa juga butuh uang. Tapi ya masih banyak cara gitu loh, masih banyak hal positif yang bisa dilakuin, yang bisa ditempuh. Jangan menghalalkan segala cara ya, biar cepet viral, biar cepet banyak duit. Ntar loh, kebanyakan ya, setauku, kalau orang cepet viral, itu juga cepet juga turunnya gitu. Jadi cepet naik, cepet turun juga. Beda sama orang yang ngerintis dari nol, yang kayak step by step, perlahan, terus pas udah di atas tuh, kayak buat turun lagi tuh, enggak gitu loh. Dia lebih bertahan lama di atasnya gitu loh, karena ya dia udah ngelatih banyak step itu lah, banyak usahanya lah gitu. Nah, buat orang-orang yang mungkin drama-drama cari sensasi ya, jangan lain. Ya benar kata kamu, jejak digital itu kan kejam ya, kayak sadis gitulah, dan itu ya bisa dikulik terus sampai entar-entar gitulah, sampai anak cucu kita itu tetap bisa ada gitu loh jejak digitalnya. Terus juga apa ya, kalau misal sensasi atau drama gitu kan kebanyakan mungkin nggak apa ya, kayak nggak menimbulkan efek yang positif gitu loh buat orang-orang yang nonton. Terus juga malah kalau orang-orang yang nonton kayak kesel apa dihujat, ya kasihan orang yang nonton juga kan, dia tuh jadinya berdosa karena udah menghujat. Tapi ya si yang bikin konten emang kayak sengaja pengen dihujat gitu loh, kayak kan orang-orang kalau makin dihujat makin kaya kan katanya, soalnya kayak makin viral terus diundang ke sana ke sini. Ya pokoknya janganlah, selain bisa merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain, kayak orang-orang di sekitarnya juga bisa jadi rugi karena cara yang ditempuhnya nggak baik gitu. Masih banyak kok cara yang baik, jadi tempuhlah cara yang baik, tinggalkan cara yang buruk. Semangat. Tapi Dea, Ya, kalau konten-konten yang positif di negara ini susah nggak sih? Susah buat viral gitu, susah buat banyak yang nonton. Kadang aku itu kalau buat konten sendiri itu baru buat konten beberapa hari, beberapa minggu kayaknya udah nyerah banget deh. Susah banget. Ini buat podcast sama buat YouTube itu bertahan sama kamu ya karena ada kamu yang ngajakin gitu. Kalau udah sendiri mungkin aku udah nyerah. Kalau kamu deh, kamu ngerasa nggak sih susah kalau bikin konten positif di negara ini? Buat itu naiknya. Ya, sebenarnya menurutku susah-susah gampang sih. Emang karena algoritmanya itu setauku ya, kalau misal ada something kayak drama atau kayak ya pokoknya sesuatu yang memicu keramaian kayak
bikin kontroversi itu kayak naiknya tuh cepet banget gitu loh, dibandingkan kayak yang berkarya, yang bikin kayak sesuatu yang wah gitu, yang positif gitu. Emang kayaknya susah. Tapi bukan berarti nggak bisa, tetap bisa kok. Aku juga cukup sering melihat misalnya di TikTok gitu ya, kayak konten-konten yang bagus, yang positif, yang ya bisa nunjukin kayak sesuatu hal yang baik gitulah, pokoknya itu juga pertumbuhannya itu nggak secepat yang kayak kontroversi gitu sih. Dan kalau tadi kan kamu bilang kalau kamu bisa terusin gitu konsisten. Iya sama, aku juga ngerasa gitu sih, kayak kemarin kalau kamu tahu, kamu juga kemarin kan sempat nanya Kak. Nah itu juga aku kan ya sebenarnya gitu, kayak lama-lama ada di titik dimana kayak ngerasa capek gitu. Tapi sebenarnya selain karena capek ada alasan lain sih. Mungkin nggak akan aku share di sini. Pokoknya emang ada alasan lain, dan akhirnya tuh sekarang kemarin aku bikin akun baru. Nah itu sekarang aku lagi di TikTok gitu di akun baruku. Dan soal yang kayak ini podcast sama yang tamu Talkspot Music itu ya karena mungkin udah kebiasaan sih. Menurutku sebulan pertama itu menentukan banget sih. Kalau sebulan pertama kita bisa konsisten itu kedepannya bisa kayak lebih mudah gitulah. Soalnya udah kebiasaan. Ya walaupun kedepannya juga makin berat sih, soalnya tugas kita juga makin banyak kan, tugas kuliah gitu, organisasi juga. Tapi ya emang karena kita berdua jadi bisa saling ngingetin, saling nguatin, saling kayak ngajak ayo gini. Jadinya ya tetap bisa jalan terus gitulah. Ya semoga kedepannya akan selalu seperti itu. Pokoknya semoga panjang umur lah buat remaja idaman gitu. Oke. Terkadang deh, aku pengen gitu minta tips-tips buat mereka yang pada biasa gitu, cuman duduk doang gitu, tapi tapi viral gitu. Aku pengen minta tips dan buat yang nonton ini yang mungkin ya konten kreator yang sering rame postingannya, boleh dong kasih tips gimana supaya postingan kita itu bisa viral. Bagiin ya. Iya, tapi konten yang positif ya. Konten positif. Iya, tapi paling tipsnya itu ya kayak bikin konten yang unik aja gitu sih, kayak unik yang beda, yang nggak kayak kebanyakan. Terus juga ya apa ya, pokoknya nggak kayak orang-orang lainnya lah. Soalnya kan ada tuh kayak video unik tentang apa gitu, yang bahkan kayak hal simpel tapi itu tuh nggak pernah kepikiran buat orang lain gitu. Tapi pas ada seseorang yang bikin itu, terus ternyata banyak yang nonton, viral gitu. Ada sih. Berarti aku kurang kreatif dong. Kalau aku, loh bukan gitu. Ini mau aku ngomong ini selanjutnya. Selain kreatif, itu juga salah satu hal yang penting dalam bikin konten itu adalah konsisten. Nah itu penting banget dan jarang ada yang bisa gitu. Kayak buat konsisten itu kan susah kan. Kayak misal dalam seminggu atau sebulan full gitu loh, kayak rajin upload konten itu kan susah kan. Gak banyak orang yang bisa gitu loh. Apalagi kalau ngelakuin itu sendirian gitu. Nah itu udah pasti kayak ngerasa capek, bosen, bingung apa dan segala macamnya gitulah. Jadi ya buat bisa konsisten itu mungkin butuh tim atau butuh partner gitu. Setidaknya ada yang ngingetin, ada yang nyemangatin, ada yang kayak ayo semangat, ayo bisa, ayo bikin ini, bikin itu. Konsisten itu penting banget sih. Kalau mau berhasil gitu. Selain udah kerja keras, udah kreatif, udah inovatif. Gitu sih. Bahas apa lagi nih? Aku bingung. Bingung juga sih. Benar-benar dia.
Oke. Oh ya Yanti, Hmm. menurut kamu di umur berapa sih kita itu kayak udah bisa gitulah memainkan sosial media dan kayak gini, umur berapa seorang anak itu udah diperbolehkan sama orang tuanya buat punya media sosial? Kalau aku bisa ngulang, aku mending pas lulus SMA baru punya sosial media deh. Karena gara-gara aku dari SMP ya, pertama kali Facebook ada, iya dari SMP aku punya sosial media, akhirnya kayak nggak bisa gitu hidup tanpa sosial media, iya nggak sih? Mungkin kalau aku dari SMA, Kecanduan baru ya. dari SMA mulai hidup dari sosial media, baru lulus SMA gitu, mau ke kuliah baru buka sosial media, mungkin ya nggak terlalu tergantung sama sosial media. Iya, Kalau iya, menurut, iya. Bingung aku jawabnya soalnya kalau dari aku pribadi ya dari SD aku udah punya Facebook, udah punya wow, Twitter. Beneran. Aku dari dulu udah punya email juga. Dari SD udah punya. Itu jadi ya kalau misal ditanya umur berapa kayak idealnya, yaitu mungkin seorang anak dan orang tuanya bisa komunikasi tuh, bisa diskusi. Sebaiknya kapan nih? Itu kan eh, ada yang berpendapat kalau misal pas SMA itu baru boleh, atau pas 17 tahun lah, pas sudah dapat KTP itu baru boleh. Tapi juga ada yang kayak sebelum 17 ada yang udah boleh kan. Sebenarnya balik lagi sih ke pribadi masing-masing, ke anak dan orang tuanya itu gimana. tapi sebenarnya anak-anak itu kalau udah bisa sosial media itu bagus loh, soalnya dia nggak bakal gagap teknologi, jadi dia selalu bisa berhadapan dengan teknologi. Iya, ya Itu sih. sebenarnya apapun ada kurang lebihnya kan, ada positif negatifnya. Itu sih. Kalau negatifnya deh, Ya banyak. kayak misal insecure ngelihat postingan sosial media orang lain Iya. gitu. Ya bisa jadinya ngebanding-bandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Bisa bikin overthinking. Ya pokoknya media sosial itu kan sebuah platform yang sangat besar kan, yang sangat eh, menyeluruh gitu kan, satu dunia Heeh. mana-mana aja gitu kan. Nah itu eh, sebenarnya balik lagi ke penggunanya sih. Penggunanya itu mau ngambil sisi positif atau negatifnya. Sebenarnya sama aja, ada banyak positifnya, ada banyak negatifnya, tergantung dari penggunanya itu, pinter-pinternya pengguna lah mau ngambil yang mana itu. Oke, ini udah kepanjangan nggak sih? Ya cukup, cukup Menurutku kepanjangan. juga udah kepanjangan soalnya Iya. banyak tugas yang Oke. menanti. Waduh, iya benar banget. Dulu deh pesan buat para remaja di luar sana dalam bersosial media itu harus gimana sih? Mungkin udah banyak yang ngomong gini, tapi aku pengen ngomong lagi kalian. Bijaklah dalam bermain media sosial, karena di media sosial itu ya walaupun itu akun kita ya, tapi ya kita nggak bisa sembarangan gitu loh, kan ada kode etiknya, ada etikanya, harus gimana gimana gitulah biar ya nggak sampai melanggar ketentuan yang udah diterapkan sama si media sosial. Yang setiap media sosial setahu itu kan punya peraturannya masing-masing, dan peraturan itu dibuatkan sebenarnya demi kebaikan gitulah. Nah jadi ya kita tuh harus bijak, selain karena bisa menjaga melindungi diri kita sendiri, kita juga bisa bikin orang lain itu terhindar dari hal-hal yang kurang baik gitu lah. Kayak misal ya kita dalam bikin konten atau ngupload apapun itulah, kayak foto, ngupload postingan gitulah. Ya jangan gimana-gimana gitulah pokoknya. Ya dalam tanda kutip gitu. Soalnya itu kan selain mungkin melanggar ketentuan dari si aplikasinya, juga bisa bikin orang lain yang melihat itu bakal mikir yang gimana-gimana gitu. Dan bisa juga efeknya ke diri kita sendiri itu juga nggak baik. Pokoknya harus bijak, terus juga pinter-pinternya kalian lah gimana manage media sosial kalian. Jangan terlalu, kalau udah main medsos jangan terlalu larut, maksudnya jangan terlalu berlama-lama. Soalnya ya ntar malah kalian
terlalu asik di dunia medsos yang banyak fake-nya, banyak kepalsuannya, ntar kalian malah melupakan kehidupan asli kalian nyata yang ya banyak kekurangannya gitulah. Maksudnya gini, kalau kita lihat di medsos itu kan kayak orang-orang perfect yang orang kita lihat, padahal di dunia nyatanya itu ya sama aja, orang punya kekurangan juga gitu loh. Terus juga jangan terlalu insecure karena postingan yang bahkan kita nggak tahu latar belakang postingan itu bisa ada itu gimana. Maksudnya kayak postingan itu apakah diedit atau gimana dulu sebelum diupload itu kan ya kita nggak tahu. Pokoknya jangan sampai media sosial itu bikin hal yang buruk lah buat diri kita, bawa pengaruh yang buruk buat kehidupan kita, itu jangan sampai. Makanya kita harus bijak. Terus juga ya pokoknya jaga diri sendiri dan jaga orang lain. Ya semangat selalu yang mau jadi content creator, yang mau bikin konten di media sosial, bikin konten yang positif, yang edukatif, yang inovatif, yang kreatif. Pokoknya yang baik-baik gitulah. Semangat selalu. Semoga media sosial kalian bisa kalian gunakan dengan baik, dengan bijak, dan bisa membawa dampak yang baik buat diri kalian sendiri maupun buat orang lain. Sukses selalu buat kita semua. Oke, panjang banget ya. Padahal kan aku minta kesimpulan. Kamu aja mas yang kesimpulan. Nggak apa-apa. Soalnya kalau kamu kesimpulan pasti mewakili semuanya. Oke, buat teman para zaman semuanya, jangan lupa ya dengerin podcast kita setiap malam minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, sama Spotify dengan nama akun Diajeng Novida. Dan buat para zaman yang mau kasih kritik, saran, dan juga masukan, mau join podcast bareng juga boleh. Atau mau kasih usul tema juga boleh. Langsung ke IG-ku, @sriramayanti900 atau ke IG-nya dia. @Diajeng Novida. Ya, pokoknya gitu aja. Jaga kesehatan baik-baik, jaga diri kalian baik-baik. Semangat selalu, bahagia selalu, dan sampai ketemu di next episode. Bye-bye.